Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diana Nufita Hidayat. Pemirsa, saat ini Indonesia tengah direbutkan kembali dengan kenaikan harga dolar. Pada tahun 1997 sampai 1998, kenaikan dolar mencapai Rp15.000. Namun, kini harga dolar hanya mencapai Rp11.250. Inilah yang menyebabkan perhatian dari berbagai kalangan. Berikut liputan selengkapnya. Kenaikan harga dolar yang kembali terjadi di Indonesia setelah tahun 1997 mengakibatkan beberapa dampak terhadap kebutuhan masyarakat. Di antaranya, imbas tersebut dirasakan oleh pedagang kecil menengah seperti para pedagang oleh-oleh khas Bandung, pedagang gorengan, dan pedagang cemilan Taos Pongbo. Bahkan, pedagang oleh-oleh khas Bandung, mereka perlu menaikkan harga sebesar Rp2.000 per kilo untuk setiap bungkus goreng tempe. Belum lagi, para pedagang gorengan merasa sangat kesulitan mencari bahan baku lain sebagai pengganti dari tahu dan tempe. Lalu, bagaimana dengan pendapat dari pedagang tahu SpongeBob? Kemarin kan pada demo ya, 3 hari. Nah kita nggak bisa jualan gitu karena tahunya nggak ada. Berhenti ya Kang? Iya, berhenti 2 hari. 2 hari berhenti. Kalau tahu kan kalau misalnya kita stop 3 hari ke depannya kita jual pasti masih. Ada ini nggak kenaikan harga atau gimana? Enggak, paling nggak ada. Paling dari sananya mungkin dari sana tahunya lebih mahal. Namun kita jualnya sama aja. Dampak luas lainnya dirasakan oleh pedagang elektronik yang hampir semua produknya didatangkan dari luar negeri. Menanggapi hal itu, Yusuf berpendapat. Sebenarnya sih pengaruhnya ke harga aja sih. Harganya jadi naik juga. Kira-kira berapa persen naiknya? 10%. Kenaikannya nggak signifikan sih, nggak terlalu pengaruh. Kalau kenaikannya di atas 50% mungkin pengaruh ya. Kenaikannya kalau dirupiahin misalkan dari 300 jadi 310. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kenaikan dolar ini jika dilihat dari segi ekonomi dan politik? Ada banyak hal yang berpengaruh terhadap melemahnya nilai rupiah terhadap kurs mata uang dolar ya. Nah, dampaknya tentu saja adalah ketika cadangan dolar itu sedikit, maka itu berdampak kepada melemahnya nilai tukar rupiah. Bank Federal di Amerika, yaitu Bank Amerika sendiri menetapkan misalkan hari ini dengan penetapan pajak yang cukup tinggi, itu berakibat kepada melemahnya sektor industri di pasar Amerika sendiri, dan itu berdampak luas terhadap kebijakan ekonomi makro. Jangan disangka bahwa rencana Amerika untuk menginvasi Suriah itu tidak berpengaruh terhadap politik ekonomi global. Kenapa? Jangan lupa bahwa Timur Tengah itu kan sentranya minyak, dan hari ini kita harus jujur, minyak adalah komoditi hasil industri yang benar-benar menjadi mesin perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Rupiah menguat bukan karena persoalan pemerintah berhasil mengeluarkan kebijakan Bank Indonesia mengintervensi suku bunga, bukan itu. Tapi karena volume transaksi di bursa saham, dalam hal ini di Bursa Efek Jakarta, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Itu yang saya sebut kebijakannya Prof.